Pasti semua petani pengennya panen melimpah kan? Tapi, apa sih rahasianya? Ternyata, jawabannya ada di langkah paling pertama yang sering banget disepelekan. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas soal fondasi panen padi, yaitu pemupukan dasar. Oke, langsung aja kita mulai. Lihat deh tulisan ini. Setiap panen raya punya rahasia. Tapi, rahasianya tuh bukan sulap atau sihir loh. Ini murni ilmu dasar. Sebuah fondasi yang kalau kita bangun dengan benar dari awal, bakal menentukan sukses atau tidaknya seluruh musim tanam. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Apa sih langkah paling awal yang harus kita lakukan biar padi bisa tumbuh kuat dan sehat? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Dan yang lebih penting lagi, kita bedah kenapa jawabannya itu krusial banget. Kita mulai dari fondasinya dulu. Gini deh, bayangin aja pemupukan dasar itu kayak sarapan paling penting buat tanaman padi kita. Ini bukan cuma makanan pembuka loh, tapi ini bekal energi utama yang bakal menopang kehidupannya dari awal sampai nanti kita panen. Nah, kutipan ini pas banget buat ngejelasin intinya. Tujuan dari sarapan ini simple tapi penting banget. Ngasih semua nutrisi yang dibutuhkan biar tanaman bisa tumbuh seoptimal mungkin dan pastinya ngasih hasil panen yang maksimal. Intinya, kita mau dorong potensinya dari hari pertama. Oke, jadi apa aja sih isi dari sarapan super ini? Yuk kita kenalan sama trio nutrisi paling penting. 3 huruf sakti yang jadi kunci kekuatan tanaman, N, P, dan K. Inilah blok bangunan utama buat pertumbuhan padi. 3 huruf ini adalah makronutrien. Tanpa mereka, tanaman mungkin cuma sekedar hidup, gitu-gitu aja. Tapi kalau ada mereka, wah, tanamannya bisa tumbuh subur, kuat, dan pastinya produktif. Yuk kita bedah satu persatu peran mereka. Yang pertama ada nitrogen alias N. Anggap aja ini mesin pertumbuhannya. Nitrogen inilah yang bikin daun jadi hijau royo-royo, yang artinya proses fotosintesisnya maksimal. Gampangnya, N ini fokus buat pertumbuhan yang kelihatan di atas tanah. Lanjut, ada fosfor atau P. Kalau nitrogen tadi itu mesinnya, nah fosfor ini ibarat jangkarnya. Nutrisi ini fokusnya membangun fondasi di bawah tanah, yaitu akar yang kuat. Akar yang kuat penting banget buat menyerap air dan nutrisi lainnya. Dan yang terakhir dari trio maut ini ada kalium atau K. Ini nih perisainya si tanaman. Kalium bantu tanaman jadi lebih tahan banting. Entah itu dari serangan hama, penyakit, atau cuaca yang nggak menentu, bikin tanaman tetap tegar. Oke, kita udah tahu bahan-bahannya apa aja. Sekarang pertanyaannya, resepnya gimana? Berapa banyak N, P, dan K yang kita butuhin? Soalnya kalau soal pupuk, takaran yang pas itu segalanya. Kurang sedikit, nggak efektif. Kebanyakan malah bisa merusak. Totalnya bisa sampai 325 kg. Banyak banget kan? Nah, ini tuh total gabungan pupuk per hektar yang disarankan buat menciptakan kondisi tumbuh yang paling ideal buat padi kita di awal. Coba kita lihat rinciannya. Nah, ini dia rincian resepnya. Buat nitrogen, kita pakai urea sekitar 100-150 kg. Terus buat fosfor, ada SP36, dosisnya 50-100 kg. Dan terakhir buat kalium, kita pakai KCl sebanyak 50-75 kg. Jadi, pupuk-pupuk inilah yang jadi kendaraan buat nganterin NPK ke dalam tanah. Eits, tunggu dulu. Punya resep yang pas aja ternyata belum cukup. Nah, disinilah sering banget terjadi kesalahan. Soal waktu dan teknik aplikasi. Ngasih pupuk di waktu yang salah atau caranya keliru, itu sama aja kayak buang-buang nutrisi. Dan kuncinya adalah waktu. Pemupukan dasar ini harus banget dilakukan dalam jendela waktu yang super sempit. Yaitu antara hari ke-0 pas tanam sampai hari ke-3. Cuma 72 jam loh. Telat dari itu, kita kehilangan momen emas buat bangun fondasi tanaman. Nah, coba diperhatikan baik-baik langkah ketiga ini. Pupuknya itu nggak cuma disebar di permukaan aja, tapi wajib dibenamkan atau dicampur sama tanah. Kenapa ini penting banget? Supaya nutrisinya terkunci di dekat akar, siap diserap tanaman, dan nggak gampang hilang ke bawah air atau menguap sia-sia. Foto ini nunjukin semuanya ya. Ketelitian di awal, mulai dari milih pupuk yang benar, nakar dosis yang pas, dan ngasih di waktu yang tepat, itu bakal berbuah kelimpahan di akhir nanti. Anggap aja ini investasi awal buat panen yang maksimal.
Oke, setelah kita capek-capek di awal, apa sih hasilnya? Apa untungnya bangun fondasi yang sekuat ini? Yuk, kita lihat imbalan apa yang bakal kita tuai dari investasi awal tadi. Jadi, poin krusialnya ini. Manfaatnya ada 4. 1. Pertumbuhan tanaman jadi lebih ngebut. 2. Akar dan batangnya jadi lebih kokoh. 3. Jumlah anakan padinya jadi lebih banyak. Dan 4. Ini yang paling penting, hasil panen akhirnya jadi maksimal. Semuanya itu berkat fondasi yang kuat. Kita tutup bahasan kali ini dengan pemikiran ini. Kalau ternyata nasib satu musim panen bisa sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan cuma dalam 3 hari pertama, ini jadi pengingat buat kita semua ya, seberapa pentingnya sebuah fondasi, bukan cuma di sawah, tapi di semua hal yang kita kerjakan.